Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurliana dari kelas A36 dari Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya akan memaparkan tugas dari ujian tengah semester yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Nah, yang mana di sini saya akan menjelaskan terkait Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu terkait definisi Al-Quran. Nah, kalau berbicara masalah definisi Al-Quran, di sini terbagi menjadi dua. Ada definisi secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi itu sering kita dengar dengan secara bahasa. Nah, secara etimologi Al-Quran memiliki beberapa definisi menurut beberapa ahli. Di sini ada menurut Al-Lihyani, Al-Asy'ari, Al-Farra, Az-Zujaj, dan Asy-Syafi'i. Nah, saya hanya menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, menurut Al-Lihyani, kata Al-Quran itu berasal dari kata Qoro'ah yang berarti membaca. Nah, dari kata ini Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Kemudian yang kedua, menurut Al-Asy'ari. Menurut Al-Asy'ari ini, kata Al-Quran berasal dari lafaz korona yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Nah, kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf Al-Quran itu saling beriringan dan saling digabungkan. Nah, sedangkan definisi Al-Quran secara terminologi ini juga memiliki beberapa definisi menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Syekh Muhammad Hudaribik, kemudian Subhi Saleh dan Syekh Muhammad Abduh. Nah, adapun menurut Syekh Muhammad Hudaribik, Al-Quran adalah lafaz Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian, menurut Subhi Soleh, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Abduh, Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang membacanya dan menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah unsur-unsur dalam Al-Quran. Nah, unsur-unsur dalam Al-Quran ini yang pertama, Al-Quran itu adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, lafaz dari Al-Quran ini berbahasa Arab. Nah, yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab Allah yang kemudian mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Nah, kemudian Al-Quran ini disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Jadi Al-Quran ini merupakan bacaan yang berpahala. Nah, kemudian Al-Quran ini ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian Al-Quran senantiasa terjaga terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Nah, selanjutnya, adapun nama-nama lain daripada Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri. Nah, nama Al-Quran ini adalah nama yang paling populer atau paling sering dilekatkan. Kita tentu masih ingat bahwa Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Kemudian yang kedua adalah Alkitab. Nah, Al-Quran sering disebut Alkitab atau Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Nah, kemudian Al-Furqan. Al-Furqan ini artinya pembeda. Maksudnya adalah yang membedakan antara hak dan yang batil.
Nah, kemudian az-zikir, artinya Al-Quran ini adalah pemberi peringatan. Melalui Al-Quran, Allah memberi peringatan kepada manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah At-Tanzil. Nah, At-Tanzil artinya yang diturunkan. Jadi Al-Quran itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, adapun yang terakhir adalah perilaku orang yang mengamalkan Al-Quran. Sebenarnya banyak sekali perilaku-perilaku yang bisa berdampak baik untuk manusia ketika mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Namun di sini saya hanya menerapkan beberapa saja. Yang pertama, orang yang mengamalkan Al-Quran itu akan berdampak pada dirinya sosok jujur dan amanah. Ya, kemudian yang kedua berakhlak mulia. Kenapa berakhlak mulia? Ya karena tentunya apa yang kita pelajari itu adalah firman atau perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Karena isi daripada Al-Qur'an itu adalah semua tentang kebaikan dan salah satunya adalah bagaimana cara kita untuk berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian menyebarkan perdamaian dan teguh pada ajaran agama. Nah, ini yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.